Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas tentang materi desain grafis yang bersifat pixel, yaitu Photoshop. Dan sub pembahasannya yaitu layer, mulai dari style layer, mask layer, duplicate layer, group layer, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Oke, inilah tampilan Photoshop saat pertama kali dibuka ya. Untuk itu kita tambahkan di sini file new document. Kita tambahkan dokumen baru misalnya. Nah, di sini di dokumen baru ini ada width, height, resolution. Ini yang paling inti ya. Width-nya ini lebarnya ditentukan berdasarkan apa? Pixel, sentimeter, inci, milimeter, dan seterusnya ya. Sama juga height-nya juga sama berdasarkan pixel, sentimeter, inci, dan seterusnya. Nah, ini juga resolution, ini paling penting karena lebih besar resolusi yang dikasih oleh kita, maka kerapatan pixel lebih rapat dibanding lebih kecil ya. Jadi lebih besar kerapatan resolusi atau kerapatan pixel, maka lebih kecil ya. Jadinya kalau diperbesar objek tidak mudah pecah seperti itu. Berbeda dengan yang resolusinya kecil ya, maka kalau diperbesar maka pixel akan lebih pecah, jadi gambar terlihat pecah seperti itu. Nah, di sini di background juga ada transparan, white sama background color. Jadi transparan ini backgroundnya itu tidak berwarna. Dalam konteks dia tidak berwarna putih atau berwarna ya, warna lainnya. Jadi benar-benar transparan saja, kosong. Sedangkan white ya untuk warna putih, background color bisa untuk warna yang lainnya ya, seperti itu. Juga hati-hati penggunaan color mode. RGB color ini berarti bersifat red, green, blue ya. Jadi bisa warna-warni. Tapi kalau kita kasih grayscale, maka dia tidak akan ada warna-warni, hanya warna gray ya terus selamanya. CMYK di sini cayenne, magenta, yellow, dan apa lupa saya kayaknya tuh. Nah, untuk lebih ininya kita langsung mulai saja ya. Kita gunakan yang transparan dengan color mode-nya RGB color. Nah, ini transparan. Ya, warnanya seperti tidak ada warna di sini ya. Berbeda kalau saya siram seperti ini. Ini namanya kalau tadi color mode sifatnya ya. Jadi mode-nya itu yang berwarna, background-nya berwarna ya, background color-nya seperti ini. Jadi bisa beragam. Putih ya, warna dasarnya putih awalnya seperti itu. Saya undo aja. Oke ya. Yang akan kita bahas yaitu permasalahan layer. Ini dia layer di sini. Jadi layer semua akan kita kupas ya. Di sini ada yang namanya style layer, masking layer ya atau mask layer. Terus juga ada adjustment layer ya. Fungsinya apa aja akan kita kupas di episode kali ini. Pertama, layer itu lapisan. Jadi dalam membuat objek pada Photoshop bisa dilakukan dalam satu layer, bisa dilakukan dengan beberapa layer. Mana yang lebih efektif tergantung dari masalahnya. Misalnya begini. Kalau saya membuat objek lingkaran, terus saya siram di sini, saya cut ya, terus saya buat lagi misalnya di sini dengan layer yang sama, saya siram lagi misalnya di sini, saya kasih warna yang beda, deselect ya, terus saya satu lagi lah, saya buat di sini kotak misalnya, saya buat warna merah, warna ungu, pink, saya seperti ini. Kalau memang sudah positif ya, sudah positif seperti ini, maka tidak ada masalah. Permasalahannya akan timbul jika objek ini mau dilakukan pengeditan. Apakah itu mau digeser ke tengah ya, salah satu objeknya, atau juga mungkin objek ini mau diperbesar ya, yang bagian rectangle-nya. Nah, ini bermasalah, ini nggak bisa kalau seperti ini, karena ini semuanya nanti. Nah, ya, karena
karena dibuat dalam satu layer. Itu masalah pertama. Masalah berikutnya yaitu misalnya saya sisipkan dulu ini layer baru ya, layer baru saya sisipkan di sini, ini saya tutup dulu. Nah, misalnya ini anggap sebuah background ya, di sini saya buat background misalnya dengan gradient. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya mau buat objek lingkaran misalnya. Sini saya buat. Terus sekarang saya ini masih dalam satu layer ya, dalam satu layer saya buat. Terus saya kasih warna gradient lagi di sini misalnya ini. Nah, seperti ini. Seandainya saya ingin menghapus objek ini berarti akan merusak background juga. Ya, misalnya saya contoh saya mau hapus di sini, erase tool, nah rusak semuanya. Atau misalnya saya menggeser objek ini lingkaran ke tengah misalnya, ini nggak bisa, geser semua backgroundnya. Nah, ini kendalanya ya kalau kita buat dalam satu layer. Bagaimana kalau yang lebih tepat, harusnya kita buat ini berbeda layer ya. Misalnya biar sudah terarsir seperti ini, saya tambahkan layer ya di atasnya seperti ini. Baru saya kasih warna di sini. Nah, seperti ini. Select untuk menghilangkan selectnya. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa digeser kemana-mana. Ataupun misalnya saya mau edit, diperbesar, free transform di sini, free transform. Nah, background tidak terganggu ya, seperti itu. Jadi efektif sekali apabila kita membuat segala sesuatunya dengan konsep layer, terus saja berlapis-lapis. Nanti kalaupun saatnya kita memang sudah cocok, sudah pas, bisa saja di match layer dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, itu kegunaan dari konsep layer ya pada Photoshop. Nah, sekarang misalnya saya mau menambahkan layer baru ya. Caranya menambahkan layer baru ini aja nih. Tandanya seperti ini diklik aja, create a new layer ya. Nanti akan ada layer baru setelah ini ya. Nah, layer baru. Jadi kita buat lagi objek apa misalnya di sini. Ini bisa aja. Nah, untuk menutup layer ya, menutup dalam semuanya konteks menyembunyikan layer itu sendiri dengan matanya aja ini diklik. Jadi tidak ada mata di sini, berarti ini menandakan layer tidak aktif ya. Kalau misalnya ini tampilkan lagi ya, diklik lagi sampai matanya keluar seperti ini, maka ini layernya aktif. Maka gambar itu akan timbul kembali. Seperti itu. Nah, tahu tentang new layer, apa bedanya new layer dengan group? Nah, bedanya begini. Ini saya buat grup misalnya ya. Grup 1, misalnya saya buat grup 2. Kalau kita membuat grup, berarti masing-masing grup ini bisa ditempatkan layer-layer di dalamnya. Ini misalnya, ya udah sini grup 1 lah ya. Ini misalnya grup 1, di grup 1 saya tambahkan layer baru. Nah, ini masukkan di sini. Nah, jadi pada saat ini, pada saat di dalam grup ini, misalnya saya buat objek rectangle misalnya di sini. Terus saya pen bracket seperti ini. Terus buat lagi layer lagi, saya di sini membuat lagi terus lingkaran. Saya begini. Ini saya kasih warna biru. Seperti ini ya. Nah, berarti di dalam grup 1 ini terdapat 2 layer, yaitu layer 5 dan 6. Nah, efektifnya menggunakan grup yaitu apabila saya ingin tidak menampakkan semua grupnya, cukup tanda grupnya saja yang di tanda matanya ini di grup kita klik seperti ini, maka tidak terlihat semua. Walaupun memang di sini dalam kondisi layer 6, layer 5 itu dalam kondisi aktif ya, matanya terlihat semua di sini.
Jadi cukup dengan mengklik tanda mata satu di atasnya, yaitu seluruhnya layer yang di dalamnya, maka tidak nampak atau tidak terlihat. Itu keuntungan pertama ya. Keuntungan yang berikutnya, misalnya saya buat di sini ya. Misalnya saya buat di sini di layer 2, cukup diklik saja grupnya, bukan di layer 2 tapi di grup 2 ya. Klik saja grupnya seperti ini, lalu tambahkan new layer di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini saya buat misalnya objek yang agak beda. Misalnya saya gabung di sini ya. Ada subtract di sini ya. Nah, seperti ini. Terus di layer berikutnya lagi saya buat lagi objek lingkaran dipadukan misalnya dengan rectangle, tapi saya di sini penggabungan. Nah, seperti ini objeknya. Select, deselect itu maksudnya menghilangkan arsiran ya. Nah, seperti ini. Jadi di grup 2 sekarang ada 6, 7 ya. 6, 7. Dengan pengelompokan grup-grup seperti ini, maka nantinya tidak lagi ada saling kesulitan atau saling tumpang tindih ya, tumpang tindih di dalam satu area. Misalnya begini, misalnya kalau misalnya disatukan semua, ini ada 4 layer disatukan, ketika saya mau ngedit, apalagi kalau udah banyak layernya, akan bingung mana yang mau diedit ya. Padahal ini dikelompokkan masing-masing, ada yang untuk kelompok A, ada untuk kelompok B. Kalau kelompok A dan kelompok B itu digabung, maka akan terjadi kesulitan pada saat saya mau menyeleksi objek mana yang kelompok A, objek mana yang kelompok B. Nah, itu seperti itu ya. Kalau dengan seperti grup ini, maka saya udah tahu, oh ini objek untuk kelompok grup 2 misalnya, seperti ini. Oh, kalau yang ini untuk yang grup 1 modelnya seperti ini. Nah, jadi saya tidak sulit. Tapi coba dibayangkan kalau sebanyak ini, misalnya ini kan cuma baru 2, misalnya banyak digabungkan satu tanpa ada grup, maka kita akan sulit. Mana yang merupakan grup 1, mana yang merupakan grup 2. Nah, itu dia ya. Jadi dengan konsep grup ini, maka dipermudah dalam sisi pengaturan atau manajemen layer seperti itu. Jadi untuk menambahkan grup yaitu ini dia, grup layer ya. Di sini di sebelahnya new layer, di samping kiri ini ada yang namanya seperti ini, kotak seperti ini. Nah, ini dia, create a new group ya. Berarti ini kita menambahkan grup baru. Cukup diklik saja seperti ini, maka akan tercipta grup 3 seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang mask layer ya, atau masking layer. Masking layer yaitu objek ditutupi oleh objek lainnya, apakah itu keseluruhan atau sebagian, tapi umumnya itu sebagian ya, sebagian seperti itu. Jadi objek yang ditutupi oleh objek lain itu akan bersifat transparan ya, transparan itu berarti tidak berwarna putih, biru atau yang lainnya, transparan ya, pokoknya seperti itu. Oke, pembahasan berikutnya yaitu tentang masking ya, layer mask ya di sini. Sekarang di grup 3 ini saya akan tambahkan satu layer di sini ya, seperti ini. Lalu saya akan membuat gambar lingkaran misalnya di sini. Kasih merah warnanya. Select. Oke. Nah, sekarang saya akan menambahkan layer mask di sini ya. Ini tandanya layer masking yang ini. Add layer mask ya, saya tambahkan di sini. Nah, ya, di sini pilihlah warna hitam ya. Warna hitam, pilih bagian foregroundnya, dipilih warna hitam yang paling depan ya. Oke, sekarang saya akan membuat objek rectangle di sini. Sekarang saya siram. Nah, ini dia, transparan ya, ada lingkaran tapi di sini tidak ada ya, seperti itu. Beda dengan yang tanpa masking. Coba kita perhatikan di sini. Saya tutup, saya buat objek yang sama yaitu lingkaran.
dengan warna yang sama juga. Oh, ini belum kepilih ya, seperti ini. Select dan select. Sekarang kalau saya seperti ini aja, ininya saya ganti warna hitam. Nah, yang terjadi hanya ditutupi oleh warna hitam ya. Itu bedanya kalau tidak menggunakan masking ya, seperti itu. Oke, kalau yang tadi objek hanya tertutupi sebagian atau sebagian kecil saja objek ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada objek yang ditutupi keseluruhan oleh objek itu, jadi tertutup sama sekali ya. Kita buat layer baru di sini, kita klik new layer ya, masih pada grup 3 ya. Ini kita tutup dulu peningkaran. Sekarang di sini saya buat teks misalnya. Saya buat teks misalnya sekarang sisi 200 misalnya. Supaya besar aja ininya. Teks. Seperti ini kurang lebihnya. Mungkin kita besarkan lagi, kita segini cukup. Oke. Nah, saya ambil gambar ini, kita right click yang ini, kita ambil right click ya, copy image ya, saya copy image dengan gambar ini. Terus setelah itu sekarang saya tetapkan ini di atas teks ya, jadi saya paste di atas teks di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita ukur ya supaya proporsional gambarnya, jangan terlalu besar-besar coraknya. Oke, kurang lebih seperti ini lah. Nah, seperti ini ya. Ini tertutup semua teksnya kan ya oleh objek batik ini atau ya corak batik lah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana saya akan menerapkan konsep mask di sini. Jadi nanti objek batiknya ini ya, gambar batik ini kurang lebihnya nanti masuk ke pewarnaan teks. Jadi teksnya itu berwarna corak batik ini ya. Caranya right click pada layer 11 atau objek batik ini atau gambar batik ini, right click seperti ini, klik create clipping mask. Nah ya, jadi teks tadi terisi oleh foregroundnya batik ya, corak batik seperti ini. Sekarang kita akan bahas lagi tentang layer masih ya. Ini ini masih menggunakan yang ini aja objeknya saya menggunakan teks ini ya. Nah, sekarang di teks ini kita akan membuat style layer ini style layer ya. Nah, di style layer ini ada drop shadow itu kayak masih bayangan. Jadi kalau kita kasih shadow di sini, nah ini udah kelihatan ya, ada bayangan di sini. Kita kasih warna di sini supaya jelas apa betul ada ini. Kita kasih warna kuning misalnya. Nah, ini kan efek dari shadow. Nah, jadi style ini style layer ini berisi banyak perintah, ada shadow ya, ada drop shadow, ada bevel emboss ya, ada juga stroke di sini, stroke seperti ini ya, ini stroke ya. Jadi bisa ditentukan size-nya berapa, ketebalan stroke yang ini, size yang stroke ini yang warna hitam ini ya. Dan ini tidak terlalu warna hitam ya, bisa saja diganti type colornya gradient misalnya ya. Nah, seperti ini, atau misalnya yang lain. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai klik OK. Kalau ukurannya mau diperbesar tinggal size seperti ini. Bisa offset, bisa inside ya, bisa di dalam. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau inside ya, makin besar dia makin menutupi warna corak batiknya. Nah, misalnya ini oke. Detailnya seperti apa, masalah-masalah style layer nanti karena akan bahas di episode yang lain ya. Ini ya, berikutnya yaitu adjustment layer ya. Di sini ini dia create new fill adjustment layer. Adjustment layer ini terdiri dari solid color, gradient, pattern dan seterusnya. Lebih kepada pengaturan atau manajemen warna, ketajaman, pattern dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi lebih ke arah sana ya, kepada adjustment layer ini. Misalnya kita ambil saja, kita buat layer baru di sini. Ini saya tutup dulu.
ya. Saya tutup seperti ini, saya buat lingkaran misalnya, saya buat sini gradient misalnya seperti ini ya. Select. Nah, sekarang saya mau atur brightness dan kontras. Nah, ini. Nah, ya. Jadi lebih ini malah lebih memudar warnanya ya. Lebih ini lebih ke kiri lebih kuat warnanya, sedangkan strong ya kalau di sini ke kanan lebih memudar ya, seperti itu. Nah, ini pengaturan untuk brightness ya. Kalau tidak dibatalkan saja seperti ini ya, seperti itu. Layer lagi di sini, cari pilih lagi yang lain, misalnya portrait. Nah, seperti ini portrait ya, posterize maksud saya, posterize. Seperti ini ya. Ini pengaturan pada adjustment layer ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin menduplikasikan. Nah, jadi dia create adjustment layer itu kayak membuat layer baru, tetapi untuk pengaturannya ada di layer yang atasnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya menduplikasi layer itu cukup begini. Kalau mau menduplikasikan layer, klik layer yang bersangkutan ya, langsung di duplicate layer. Jadi menggandakan di sini sifatnya ya, tinggal dikasih nama apa terserah, bebas, oke. Nah, ini menggandakan layer, jadi layernya sama seperti itu. Kalau menghapus layer ya cukup diklik ini, langsung delete ini ya, atau bisa juga right click delete layer. Apa definisi match layer? Match layer itu menggabungkan gitu loh ya, menggabungkan layer ini, lingkaran ini. Depannya seperti ini. Ini saya mau gabungkan. Ini dipilih ya, objek ini. Right click match layer ya. Ini match layer menggabungkan. Nah, ya, jadi bersatu dia. Itu match layer. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.